Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Tuhan bukan saja memberikan aturan-aturan dalam hidup kami untuk kami taati, tapi Tuhan membimbing kami dalam setiap kesalahan kami. Ada pengampunan yang tersedia bagi kami. Karena itu kami bersyukur sebagai orang muda, kami boleh ada di bait-Mu yang kudus. Karena kami tahu semua masalah, persoalan, kekeliruan kami. Ketika kami datang dengan kesungguhan di kaki-Mu, maka di sana ada pengampunan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami berserah hati menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Priska mainnya enak banget, Pris. Pris bisa tahu lagu ini enggak? One Day at a Time. Enggak tahu ya? Enggak tahu, ya udah. Enggak apa-apa, nanya doang, saya cuma mau ngobrol aja kok. Iya enggak apa-apa. Next time ya Pris ya. Nyanyi sedap. Enak mainnya. Akord-akordnya nakal sekali ya. Kalau kita dengar begitu pengen nyanyi banget tuh saudara-saudara yang terkasih. Nah, hari ini kita akan bicara belajar tentang seorang anak muda. Anak muda yang luar biasa. Kenapa kamu ada di sini? Oh, mau gereja di sini ya? Oh, waduh ini sahabat saya ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar seorang anak muda yang namanya Yohanes Markus. Kalau saudara bicara tentang Musa, saudara tahu benar Musa itu ada pahlawan, memimpin jutaan orang Israel keluar dari Mesir. Kalau kita bicara tentang siapa lagi? Oh, Daud, pasti saudara tahu. Mazmur itu sebagian besar ditulis oleh Raja Daud. Dia seorang musikus yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih. Bicara tentang siapa? Tentang Petrus, saudara tahu banget. Petrus itu orang yang banyak bicara dan kadang-kadang dia bingung karena dalam banyak bicaranya dia menemukan banyak kesalahan. Saudara bicara tentang Paulus, maka Paulus adalah orang yang paling banyak menulis. Saudara-saudara yang terkasih di kitab-kitab di Perjanjian Baru. Tapi kalau kita bicara tentang orang ini, saudara-saudara yang terkasih, saya percaya bahwa kita tidak mengenal dia dengan baik. Atau tepatnya saya mau berkata, nama orang ini tidak banyak disebutkan dalam Alkitab. Mari kita buka yang pertama, Kisah Rasul 12 ayat 12. Namanya pertama kali muncul di sana, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bacakan, dan setelah berpikir sebentar, ini bicara tentang Petrus yang atas pertolongan Tuhan, dia bisa keluar dari penjara. Pergilah Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ada banyak Maria di dalam Alkitab, tapi Maria ini adalah Maria ibu daripada Yohanes Markus. Nah, kita mau bahas anak muda ini yang namanya Yohanes Markus. Di mana rumahnya itu dipakai untuk praise and pray center yang pertama. Tempat untuk memuji dan berdoa bersama-sama. Saudara, Anda tahu waktu itu orang Israel, orang atau pengikut-pengikut Yesus itu mereka mengalami banyak persoalan dan masalah. Mereka dikejar-kejar, mereka saudara yang terkasih dimata-matai, mereka saudara yang terkasih diintip supaya tidak menyebutkan nama Yesus. Kalau saudara membaca Kisah Rasul 4, maka saudara akan ketemu Petrus itu dilarang keras. Sesudah dia berkhotbah saudara yang terkasih dan ribuan orang bertobat. Ketika dia menyatakan kuasa Allah melalui orang lumpuh sejak lahir dan dia bisa berjalan. Maka dalam Kisah Rasul pasal 4 mereka dilarang untuk bicara tentang nama Yesus. Tapi Petrus dengan Yohanes tegas berkata dalam Kisah 4 ayat 19. Silakan kamu pilih taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Sebab tidak mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu Petrus kemudian dimasukkan di dalam penjara, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi atas doa daripada jemaat, saudara, Petrus atas kuasa Tuhan, dia kemudian dibebaskan secara ajaib. Saudara yang terkasih, dan dia pergi ke tempatnya Maria, ibu Yohanes Markus. Di sana ada banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, dari namanya disebutkan di sana pertama kali Yohanes Markus ini. Lalu mari lihat lagi di ayat yang ke-25.
Dikatakan begini ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara-saudara yang terkasih, mari saya ingatkan sebentar. Bahwa di dalam Kisah Rasul itu ada 3 perjalanan misi yang besar. Perjalanan misi yang pertama oleh Rasul Paulus itu dalam Kisah pasal 13. Lalu perjalanan misi yang kedua itu Kisah Rasul pasal yang ke-16. Lalu perjalanan misi yang ketiga itu Kisah Rasul pasal 19. Jadi saudara ingat saja, Kisah 13, Kisah 16, Kisah 19. Ini yang mengilhami para misionaris dari negara-negara barat. Apakah dari Jerman datang ke saudara ke Tapanuli, apakah dari Belanda datang ke Maluku, apakah John Sung yang buang ijazah S3-nya di laut, lalu datang ke Semarang, ke Bandung untuk menginjili orang-orang Tionghoa. Pokoknya perjalanan pelayanan misi dari Paulus itu mengilhami para hamba-hamba Tuhan untuk datang dan melayani di daerah-daerah. Lewati budaya, saudara cross culture, Bapak Ibu yang terkasih kebiasaan, kenyamanan yang berbeda dari negara asalnya. Tetapi karena mereka lihat Rasul Paulus yang adalah seorang yang pintar dari masa mudanya. Dia kuliah di sebuah universitas Tiranus yang saudara yang terkasih Gamaliel adalah guru besarnya. Karena dia menjadi orang yang begitu pintar, saudara yang terkasih, dia lupa bahwa hatinya harus diisi oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan, saudara bicara kepada dia dalam sebuah penglihatan, kita tahu persis ceritanya di jalan ke dalam Damsik itu. Lalu dia dengar ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Secara fisik Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Tetapi ketika, sebentar mau difoto. Oke, terima kasih. Tetapi ketika saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara Paulus menganiaya anak-anak Tuhan. Bagi Yesus itu persoalan dengan dia. Karena itu Anda gak perlu balas kalau orang jelek-jelekan saudara, ngatain saudara, fitnah saudara, dan seterusnya saudara. Gak perlu balas. Allah tidak tidur. Yesus tetap menjaga kita. Dia sanggup menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, jadi tenang aja. Kalau belum ada jodoh tenang aja, don't be panic please. Gak usah panik saudara. Satu kali saya ditelepon, Pak Pendeta Henry, kami dari persekutuan jomblo. Oh ada toh, ada saudara. Di daerah Bekasi persekutuannya. Saudara mereka minta saya retreat tapi gak bisa, gak cocok. Lalu itu ada anak perempuan dari sebelah, dari telepon seberang, dia berkata, Pak Henry minta tolong saya mau pengen punya pacar, mau menikah. Lalu saya doakan dia hari itu. Dan kemudian udah lama gak kontak, 2 tahun kemudian temannya kontak saya. Pak Henry masih ingat dulu 2 tahun lalu Bapak doakan teman saya sekarang sudah punya anak, puji Tuhan. Saya bilang iya Pak, kata dia karena itu tolong doakan saya supaya saya punya anak. Saya tanya udah punya suami belum? Belum, bagaimana bisa punya anak saudara yang terkasih. Tapi anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan tenang aja, Tuhan akan siapkan. Gak usah bilang begini, aduh saya udah doa lama gak ada yang datang. Malam hari ini saya cuci gudang, terserah siapa aja mau datang. Jangan, tenang. Tuhan pasti siapkan seseorang. Saya dulu pengen kalau istri saya itu seorang pemain piano. Ya gak pintar, pemain keyboard gak pintar-pintar kayak Priska ya, di bawah aja udah oke lah. Kalau dia bisa main begitu saya nyanyi ke depan. Saya nyanyi gak perlu saya ngomong lagu apa. Dari cara jalannya saja dia sudah tahu lagu apa yang saya nyanyikan. Karena dia istri saya saudara yang terkasih. Istri saya orang Sunda ini, orang Banten dan orang Subang. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu lagu yang dia gak bisa suara satu. Anda nyanyi main di C dia suara 2, Anda pindah ke E dia tetap suara 2, pindah lagi ke F dia tetap suara 2, dia gak bisa suara 1. Karena rupanya waktu di Jogja teman satu kamarnya orang Ambon ngajarin dia suara 2. Jadi itu yang dia nempel saudara-saudara yang terkasih. Tapi Tuhan bilang Henry karena kamu kijang cocok dapatnya Panther. Kecuali kamu BMW dapatnya Mercy saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih sudah lama saya gak ketemu Marlon sahabat saya. Saya rencana ketemu ponakan saya di sini seorang pencipta lagu dekat daerah sini. Mudah-mudahan saya hari Jumat datang mau pengen lihat ya. Boleh ya Pak Robert datang ya? Lihat ya ibadah, gak usah disambut, gak usah. Saya mau datang karena udah lama gak ketemu Marlon.
istrinya itu adik kelas saya SMA. Cuma saya 83 tamat, dia 2000-an. Jadi beda banget saudara yang terkasih. Tapi udah lama gak ketemu. Nanti saya cerita tentang dia punya kesaksian dengan saya bagaimana dia bergumul dalam pelayanan. Saya pernah doakan dia. Makanya saya senang lihat ada dia datang. Harusnya ada dia, harusnya ada saya juga kan. Satu di bawah. Harusnya saudara. Tapi gak apa-apa. Ya, dari saudara-saudara yang terkasih, saya percaya Tuhan gak pernah kewalahan. Dia gak pernah mendaikan bendera putih tanda menyerah. Dia tetap penguasa dunia ini saudara yang terkasih. Karena itu anak-anak muda yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kalau belajar tentang Yohanes Markus ini Bapak Ibu. Wah, Alkitab itu menulis apa adanya. Dia mau dibawa sama siapa? Sama sama Barnabas dan sama Paulus. Barnabas itu adalah cousinnya, adalah sepupunya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan mau ajak dia pelayanan. Orang top ajak pelayanan. Oh, itu kita senang banget. Betul ya? Kita kalau punya saudara orang top, orang mau salaman sama saudara kita berasanya disalamin. Padahal enggak loh saudara, itu berasanya begitu. Nah ini orang top, belum banyak hamba Tuhan. Belum banyak hamba Tuhan seperti zaman sekarang. Ini Barnabas adalah tokoh utama, saudara-saudara yang terkasih. Lalu mereka punya base camp itu, tempat penginjilan mereka, pusat pelayanan penginjilan mereka itu, kantor pusatnya ada di Antioquia. Jadi nanti saudara baca dari Antioquia lah, kemudian mereka dikirim kemana-mana saudara-saudara yang terkasih. Jadi Yohanes Markus ini senang. Kenapa dia mau ikut? Saya percaya dalam persekutuan itu dia dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bagaimana murid-murid itu dikejar-kejar. Tapi Tuhan tolong mereka. Bagaimana Tuhan melakukan tanda-tanda ajaib mujizat saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Orang yang bisu itu bisa mendengar. Saudara luar biasa. Anda enggak protes ya, orang bisu mendengar. Anda ngantuk ya, orang bisu mendengar. Waktu saya pelayanan di Hong Kong saya bilang orang bisu bisa mendengar. Terus ada yang teriak, bisa berbicara. Ya tapi kan dia enggak tuli saya bilang. Saudara ada juga jawabannya, tadi kalau saudara protes. Sudah ada saya sudah siapkan. Teman-teman yang terkasih anak-anak muda. Jadi Yohanes Markus itu bergetar hatinya. Ketika dia dengar kesaksian, saya mau ikut. Biasa kita orang-orang muda begitu kan. Kita orang-orang muda kalau lihat ada orang menyaksikan sesuatu, pengen coba. Seperti begitu. Orang pacaran pengen coba juga pacaran. Orang nikah pengen coba. Menikah itu jangan coba-coba. Dengar baik-baik anak muda. Anda tidak menikah tidak mati. Betul. Anda tidak menikah tidak mati. Tapi kalau salah menikah setengah mati bro sis. Saudara-saudara yang terkasih. Karena itu jangan sampai salah menikah. Nah. Anak muda yang namanya Yohanes Markus itu dia ikut. Lalu ayat kisah 25 lalu kemudian kisah 13 ayat yang ke 5 saudara ayat yang ke ayat yang kelima saudara-saudara yang terkasih. Dikatakan setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai apa? Pembantu mereka. Jadi pembantu aja untuk dua hamba Tuhan yang terkenal itu hebat. Saudara anak-anak muda saya mau kasih tahu Anda. Jangan Anda potong kompas dalam mengikuti pelayanan. Jangan Anda pengen cepat naik. Ikut aja prosesnya Tuhan. Karena begitu Anda melewati proses Anda akan bertahan lama di atas. Kalau Anda enggak melewati proses saudara yang terkasih, Anda akan menjadi orang yang cengeng. Anda akan menjadi orang yang saudara yang terkasih tidak ngerti banyak hal. Tapi melalui proses saudara, dia mau ikut. Jadi pembantu enggak apa-apalah. Bawa-bawa Alkitabnya saudara yang terkasih. Kitab enggak apa-apa. Bawa-bawa barangkali tas, plastik yang ada baju enggak apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pokoknya dikatakan Yohanes Markus ini menjadi pembantu mereka. Luar biasa saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sayang sekali ayat 13, pasal 13 menjadi celaka 13. Perhatikan ayat 13, pasal 13 kisah Rasul dikatakan lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Sekali lagi, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ada sebuah peristiwa terjadi ya di Pulau Siprus itu dari ayat keempat. Waktu di Pulau Siprus itu saudara-saudara yang terkasih, Paulus dan Barnabas mau beritakan saudara-saudara firman Tuhan kepada Sergius Paulus yang adalah gubernur di pulau itu. Tapi ada satu penyihir namanya Bar Yesus, dia mau menghalang-halangi. Saudara lalu kemudian Paulus tengking dia menjadi buta.
Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Yohanes Markus melihat itu, dia pikir-pikir untuk melanjutkan perjalanan. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Yohanes Markus ini ingat mamanya. Diduga mamanya seorang janda dan dia anak mami, sangat dimanja. Karena itu saudara, dia pikir jauh-jauh dari mami. Enggak makan bubur ayamnya mama pagi-pagi. Enggak ada risol yang siang hari. Saudara-saudara yang terkasih, enggak ada kopi yang enggak boleh nyebutin merek. Karena merek itu tidak mensponsori pelayanan saya. Saudara-saudara yang terkasih, semuanya menjadi sepi. Semua kebiasaan, kemanjaan dia selama ini dengan ibunya hilang waktu itu dia ikut pelayanan. Akhirnya dia memutuskan, ngapain capek-capek. Lebih baik kembali ke rumah. Mulak tu jabo, kata orang Jerman. Kembali ke rumah saudara-saudara yang terkasih. Dan dia memutuskan untuk kembali. Apalagi alasan yang kedua. Alasan yang kedua, dia takut karena apa? Di darat banyak perampok, di laut banyak perompak. Dua kata yang berbeda tapi dengan pengertian yang sama untuk orang yang merampok. Saudara, lalu dia pikir kalau hidup terancam terus, ngapain pelayanan? Lebih baik pulang ke rumah. Makanya saudara yang terkasih dalam pelayanan, saya suka pelayanan misi, suka pergi ke daerah-daerah. Kalau orang ikut pelayanan lalu berkata, Pak di sana ada oleh-oleh apa Pak? Pak di sana kita bisa beli apa? Jangan pikir kenyamanan. Kalau saya pergi ke daerah-daerah di Kalimantan, malam-malam saya tidur, tengah malam ada yang tidur di samping saya itu. Kalau enggak kucing, anjing saudara-saudara yang terkasih. Karena enggak ada pintunya, hanya horden ditutup. Dan kita makan, kadang-kadang makan pelepak kelapa itu saudara yang terkasih. Direbus, lama kita baru makan. Banyak enggak ada sayur dan Anda mesti makan apa adanya. Saudara-saudara yang terkasih, kenyamanan enggak ada. Pak yang namanya Yohanes Markus ini, saudara-saudara yang terkasih, dia pikir banyak ancaman, lebih baik pulang aja. Apalagi yang dia lihat, oh ternyata di luar Tuhan ada kuasa yang lain juga. Dan ketika Bar Yesus itu tukang sihir itu menghalang-halangi, oh Yohanes Markus yang kurang pengalaman itu dia menjadi takut. Lalu dia pikir lebih baik pulang aja. Ternyata bukan saja Tuhan yang berkuasa, setan juga berkuasa. Tapi jangan lupa setan tidak maha kuasa. Yang maha kuasa hanya Tuhan Yesus. Jangan lupa setan sudah dikalahkan. Kuasanya, godaannya mau seperti apa. Di dalam Tuhan dia bisa dikalahkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu alasan yang keempat. Alasan yang keempat karena Yohanes Markus melihat bahwa kepemimpinan itu sekarang sudah berpindah. Tadinya dipimpin oleh sepupunya yang namanya Barnabas, tetapi sekarang dipimpin oleh Rasul Paulus. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat beberapa ayat-ayat saya tadi belum kasih saudara-saudara yang terkasih. Kita coba bisa secara cepat buka pasal 12 ayat 25. Saudara yang terkasih yang tadi kita sudah baca. Pasal 12 ayat 25 di depan dikatakan Barnabas dan Saulus. Nah saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjut. Di pasal yang ke-13 ayat yang kedua bagian terakhir. Khususkan Barnabas dan Saulus bagiku. Loncat ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat. Tapi sesudah peristiwa di Pulau Pafos itu, kalau saudara melihat, maka nama yang disebut pertama bukan Barnabas, tapi Paulus. Perhatikan pasal 13 ayat 13. Dikatakan, lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Lalu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melihat lagi beberapa ayat di pasal 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas, saudara-saudara yang terkasih, lalu saudara bisa lagi melihat di pasal 13 ayat 51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas, lalu pasal 14 ayat 2. Paulus dan Barnabas. Lalu saudara lihat pasal 14 ayat 21. Paulus dan Barnabas. Lalu pasal 15 ayat yang kedua. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas. Apa artinya? Kepemimpinan yang tadinya dipimpin, rombongan ini tadinya dipimpin oleh Barnabas yang adalah lebih dahulu percaya kepada Yesus daripada Paulus. Sekarang kepemimpinan beralih ke tangan namanya Paulus. Sebagai sepupu, Yohanes Markus merasa bahwa masa depannya akan terancam.
Karena yang pimpin bukan lagi saudaranya. Bukankah dalam pelayanan seringkali begitu kita bergantung dari apa? Atas nama persaudaraan, pertemanan dan lain sebagainya. Harusnya dalam pelayanan semua yang namanya orang-orang yang diselamatkan, semuanya kita bersaudara. Kita diikat bukan oleh darah manusia. Kita diikat bukan oleh kesamaan hobi. Kita diikat bukan karena atas nama satu kampung, bukan atas nama satu suku. Tapi kita diikat oleh darah Yesus. Dan itu yang harusnya saudara yang terkasih, yang namanya Yohanes Markus itu ngerti. Tapi Bapak Ibu yang terkasih rupanya dia karena pikir daripada masa depan saya terancam, lebih baik saya pulang. Seorang anak muda yang mengecewakan dua hamba Tuhan besar ini. Sayang sekali saudara-saudara yang terkasih. Dia pulang, sayang sekali dia mundur, sayang sekali dia meninggalkan pelayanan dua rasul yang hebat ini. Dan dia kembali lagi ke Yerusalem, kembali ke rumah ibunya Maria. Dan dia bersenang-senang dengan kehidupan sehari-hari. Memang kelihatannya lebih nyaman, memang kelihatannya lebih enak. Tapi sesungguhnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang ini kalau dia nggak kembali lagi dalam pelayanan, dia nggak akan pernah diingat, dia nggak akan pernah dicatat, dia nggak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Lalu kalau tadi saya sudah bilang bahwa perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang kedua itu di Kisah Rasul pasal 16. Lalu muncul saudara-saudara yang terkasih di Kisah Rasul pasal 15 ya, ayat yang ke-35 kalau saudara melihat judulnya di sana dikatakan perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Kenapa berselisih? Karena Barnabas pengen ngajak Yohanes Markus pelayanan lagi. Yaudah, pelayanan penginjilan yang pertama memang Yohanes Markus gagal. Tapi sebagai saudara, Barnabas ini saya percaya dia nasihati. Dek, lain kali jangan gitulah. Kalau lagi ikut pelayanan, kalau 5 hari ya kamu ikutlah 5 harinya. Masa baru 2 hari kamu pulang. Itu kan membuat Om Paulus marah, Kakak Paulus marah, Abang Paulus, Koko Paulus marah. Karena itu janganlah ya, kamu ikut lagi ya. Nanti pelayanan yang kedua, perjalanan ingat. Harus rajin, harus sungguh-sungguh. Iya. Tetapi ketika dia mau diajak, Alkitab berkata nanti saudara pulang di rumah. Paulus gak mau. Paulus bilang gak mau, gak baik, gak bisa bawa orang yang gak setia sampai akhir. Untuk apa dia ikut? Gak usah. Orang yang gak serius, orang gak sungguh-sungguh, gak usah ikut. Tapi Alkitab berkata kemudian Barnabas mengajak Yohanes Markus. Paulus mengajak Silas. Mereka berpisah. Tapi mereka berpisah tetap apa? Dalam pelayanan. Kalau kita lihat hamba Tuhan begini kan ada 2 kemungkinan. Saudara-saudara yang terkait. Atau ada 2 pikiran, ada 2 favoritisme barangkali begitu. Ada orang berkata begini, weh bagus ya. Pelayan hamba Tuhan seperti Barnabas ini dia luar biasa. Orang sudah salah, dia tetap berikan kesempatan. Masa Paulus begitu? Sekarang gak mau padahal orang mau pelayanan. Kenapa dia bilang gak boleh? Galak banget itu. Saudara-saudara yang terkasih, menurut saya sifat kedua orang ini dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Saudara kalau di gereja cuma ada orang yang elus terus, biarkan terus dan seterusnya kacau pelayanan. Semua orang seenaknya dewe. Harus ada orang yang disiplin, harus ada orang yang tegas yang berkata ini salah, ini gak boleh saudara yang terkasih. Itu yang terjadi saudara. Jadi Anda mau pilih saya, bagi saya dua cara memimpin seperti ini harus ada di dalam pelayanan. Harus ada di dalam gereja, kalau enggak seenaknya Bapak Ibu yang terkasih. Saya suka pelayanan keliling dan saya tahu kadang-kadang teman-teman yang bermain musik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang bernyanyi, begitu selesai nyanyi sebelum main musik, waktu khotbah mereka pergi keluar di depan toilet lalu kemudian ngobrol, itu tadi bagaimana sih lo mainnya, kan gua udah ada tanda begini dan seterusnya. Begitu nanti pengkhotbahnya sudah habis khotbah, mau pujian baru mereka masuk. Di sini luar biasa loh, duduk setia banget, mesti dikasih penghargaan loh. Saudara itu mesti begitu. Emang Anda kira Anda nggak butuh yang namanya firman Tuhan? Kadang-kadang saya pikir nggak fair juga ya. Waktu pemimpin pujian suruh kita berdiri. Saya ikut berdiri. Waktu khotbah Anda duduk, saya tetap berdiri. Berarti kan lebih lama saya berdiri. Saudara-saudara harusnya nggak fair. Di sebuah gereja ada pendeta itu bilang begini, teman yang menemani saya, Pak ini masih puji-pujian. Nggak usah masuk Pak, nanti mau firman Tuhan baru masuk. Saya bilang enggak.
Dari awal saya juga ikut. Supaya saya dukung pemimpin pujiannya. Saya dukung teman-teman yang bermain musik. Bayangkan kalau saya nggak ikut seumpama. Pemimpin pujian mimpin, mana pendetanya ya. Paling tidak ditanya walaupun nggak dikenal-kenal banget. Nggak perlu juga dikenal, nggak apa-apa saudara yang terkasih. Tapi kan paling tidak pengkhotbahnya sudah ada belum. Saudara lalu kemudian begitu mau firman Tuhan baru saya masuk. Apa yang terjadi? Begitu saya firman Tuhan, teman-teman musik sama penyanyi bilang, mari kita keluar. Tadi kita nyanyi beliau nggak ada. Sekarang beliau khotbah, biarin aja di sendiri. Kan nggak enak. Makanya kita mesti saling dukung dalam pelayanan. Nggak bisa sendirian nama pelayanan. Anak-anak muda, Anda, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau bersama-sama menjadi kuat. Kalau saya, Pak Robert, kalau angkat benda begitu, angkat beras bisa berapa kilo? Kira-kira ada 20 kilo, 30 kilo bisa ya? Kata Pak Robert 30, katakanlah saya 20. Karena pendapat sama pendapatan saya kan lebih kecil dari Pak Robert. Pak Robert 30 kilo, saya 20 kilo. Maka saudara yang terkasih logikanya kita berdua bisa angkat 50. Tapi kalau kita bersama-sama kita bisa angkat 70 kilo. Bisa angkat 100 kilo. Kenapa? Dalam kesepakatan saudara kita memperoleh kekuatan yang luar biasa. Nah anak-anak muda saya mau berkata begini. Mungkin Anda berkata Anda gak hebat dalam hal apa. Enggak apa-apa. Saya pernah saudara-saudara khotbah di sebuah gereja di daerah kota. Lalu sebelum itu saya nyanyi. Bapak ibu teman-teman yang terkasih. Sampai lagunya sudah selesai. Akordnya belum dapat. Lagunya sudah selesai, akordnya nggak dapat. Wah nyanyi pusing saya. Harusnya sudah ke akord 4 dia tahan di akord 1. Harusnya sudah akord 5 dia masih akord 4. Pusing saya nyanyinya. Saudara yang terakhir, tapi gereja itu masih ada. Waktu saya pergi lagi anak-anak muda udah lebih bagus. Luar biasa saudara. Jadi saya bilang gak sempurna gak apa-apa walaupun kita pusing yang nyanyi. Gak apa-apa saudara-saudara. Yang penting mau. Ketika kita mau, ketika kita sungguh-sungguh dan belajar saudara. Saya percaya kita makin meningkat. Yohanes Markus itu. Ketika dia ikut Paulus, saudara yang terkasih, dia ikut Barnabas sepupunya, namanya seperti hilang. Tapi namanya muncul kembali dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Bisa buka Kolose pasal 4 ayat 10. Siapa yang menulis kitab ini? Surat ini siapa yang tulis? Halo, siapa yang tulis? Wih, pintar banget, saudara yang terkasih. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Dan dari Markus namanya muncul. Kemenakan Barnabas tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Saya tanya sama Paulus. Pak dulu kau Bapak gak boleh orang ini ikut pelayanan. Dulu kau Bapak yang tahan dia ketika temanmu yang namanya Barnabas. Yang lebih dulu jadi hamba Tuhan dari Bapak. Ngajak dia Bapak bilang gak usah ikut. Kenapa sekarang Bapak terima? Ada 2 kemungkinan saudara-saudara yang terkasih. Kemungkinan yang pertama adalah ridersnya. Paulus bilang begini, sudah begini saja Markus, sini. Begini saja, kalau pelayanan 7 hari, kamu cuma kuat 4 hari, kamu pulang aja. Ya, 3 hari belum selesai, kamu pulang aja gak apa-apa. Begini aja, kalau ada ibadah, lagi sedang KKR, tapi kalau kamu lapar, makan sate yang lagi lewat itu. Kamu panggil aja, kamu makan aja diam-diam. Pokoknya kamu diberikan kebebasan. Ataukah kemungkinan yang kedua, yang namanya Yohanes Markus ini dinasihati oleh kakaknya yang namanya sepupu yang namanya Barnabas. You jangan begitu, lain kali lu lebih serius. Teman-teman hamba Tuhan yang lain bilang sama dia, jangan gitu dong. Paulus ini kan orang pintar, dia bertobat dan dia beri hatinya kepada Tuhan. Dukung dia. Dan saya percaya saudara-saudara yang terkasih. Saya kemungkinan besar Yohanes Markus yang memperbaiki dirinya. Paulus tetap dengan ridersnya. Pokoknya harus disiplin, harus sungguh-sungguh, saya percaya. Dari mana kita tahu itu? Mari kita buka lagi satu ayat. 1 Petrus 5 ayat 13. Sudah mau selesai. Enggak banyak nama orang ini dicatat. 1 Petrus 5 ayat 13. Saya lihat saja di sini. Siapa yang tulis ini? Siapa yang tulis ini? Petrus. Sebenarnya saya butuh jawaban, bukan butuh senyuman, tapi enggak apa-apa. Saudara yang terkasih. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Juga dari Markus siapa? Anaknya. Kalau kita mau bicara siapa yang lebih temperamental, siapa yang lebih moody antara yang namanya Paulus dan Petrus, maka kita akan bilang Petrus. Petrus itu kalau dia lagi senang, pemimpin pujian belum suruh berdiri, dia udah loncat-loncat saudara. Tapi kalau dia lagi nggak senang, Anda mau suruh berdiri, dia nggak peduli, dia diam saudara. Itu Petrus, moody sekali, sangat ikuti suasana hatinya. Tapi kenapa Petrus bisa bilang Yohanes Markus itu anaknya dia? Karena Yohanes Markus berubah secara radikal. Anak-anak muda yang terkasih, orang tuamu ingin engkau jadi lebih baik. Hamba-hamba Tuhan yang membimbing Anda pengen jadi lebih baik. Pelayan-pelayan yang sedang menunggu pelayananmu pengen Anda lebih baik, makin meningkat. Bukan biasa
biasa. Dan saya percaya anak-anak Tuhan tidak tinggal di tempat. Dia tidak statis, tapi dia dinamis. Dia maju, dia maju, dia maju terus. Bapak Ibu, orang yang ada di depan Anda ini pernah mau bunuh diri. Saya kecewa dengan hidup saudara. Miskin, susah. Bapak Ibu yang terkasih. Sampai saya mau bunuh diri Bapak Ibu yang terkasih. Tapi saya takut mati waktu itu. Akhirnya kagak jadi Bapak Ibu. Tapi ini yang saya mau bilang ketika saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan bikin karunia-karunia yang luar biasa. Dalam sebuah retreat, sebuah perusahaan minyak saudara yang terkasih. Ada 40 orang. Sebutkan namanya dari 1 sampai 40. Saya bisa ulang 1 sampai 40. Saudara, yang Tuhan kasih daya ingat waktu itu yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya percaya itu anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya itu pertolongan dari Tuhan. Saya percaya itu anugerah khusus yang Tuhan beri. Asalkan jangan sombong. Memang saya juga mau sombong-sombong apa? Tinggi kagak, ganteng kagak. Saya pernah di SMS dulu, Pak, kalau orang bilang Bapak pelit, sabar aja. Kalau orang bilang Bapak sombong, doakan saja. Tapi kalau orang bilang Bapak ganteng, lapor polisi karena itu hoax. Kurang ajar saudara-saudara yang terkasih. Saya nggak peduli Bapak Ibu yang terkasih. Saya nggak peduli satu kali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi pagi saya cerita, saya diminta untuk khotbah saudara. Minta untuk khotbah oleh Pak Yusuf Roni dulu gembala sidang saya. Saya pegang praise and worship-nya, punya 3 pemain musik profesional. Saudara yang terkasih, 80 singers. Saudara-saudara yang terkasih. Lalu saya diminta pelayanan ganti beliau di sebuah gereja GBI, Jembatan 5, Jembatan 2 atau Jembatan Rusak, saya udah lupa saudara-saudara yang terkasih. Waktu saya pergi ke sana, saya naik motor saudara yang terkasih, pakai dari Pamulang sini, istri saya taruh jas, baju dan dasi di dalam tas plastik yang besar. Saya pakai kaos, pakai jaket sampai di gereja itu. Saya berhenti agak jauh, buka kaos saya yang sudah basah, pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas dan semprotkan minyak wangi yang tidak terlalu wangi itu, saudara. Lalu saya masuk, masih di halaman. Ada satu bapak yang bilang, Pak, Bapak siapa? Saya bilang, saya Henry, Pak. Bapak mau ngapain? Saya mau khotbah. Oh, Bapak yang ganti Pak Yusuf ya? Iya. Aduh, kenapa Bapak ya? Dia garuk kepala. Saya bilang, gak tahu, kan beliau yang suruh saya. Ya, tapi kenapa Bapak? Ya, saya gak tahu, Pak. Karena beliau yang minta saya. Iya ya, tapi kenapa Bapak? Karena dia bilang, kenapa Bapak? Kenapa Bapak? Saya bilang, kalau begitu gak boleh saya pulang. Orang Maluku digituin saudara yang terkasih. Darah panas saudara, saya pulang. Sampai di motor saudara, saya buka jas saya mau buka dasi saya. Seorang bapak yang lain datang. Bapak tunggu. Bapak namanya siapa? Saya Henry. Bapak mau kemana? Saya mau pulang. Loh, kenapa pulang? Katanya Bapak yang khotbah nanti. Iya, tapi teman Bapak tadi bilang kenapa Bapak yang khotbah? Saya pulang aja. Oh, jangan. Saya percaya Tuhan pasti sudah memilih Bapak untuk jadi berkat bagi kami. Saya tahu dia sedang menghibur saya saudara. Waktu saya masuk ada puji-pujian, saya nggak terlalu bersemangat. Walaupun puji-pujiannya luar biasa, memang bandnya di sini lebih bagus, saudara-saudara yang terkasih. Nanti kalau saya khotbah di tempat mana saya bilang di sini kurang bagus, yang saya khotbah itu lebih bagus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu saya masuk, nyanyinya semangat, tapi saya masih kedengaran di telinga. Kenapa Bapak? Lalu saudara-saudara yang terkasih, datangnya mulai agak melambat, temponya lama, dan makin pelan. Kenapa Bapak? Dan akhirnya ada lagu persiapan, saya maju ke depan. Enggak terlalu bersemangat. Saya khotbah, enggak terlalu bergairah. Tapi saya melihat, jemaat mulai bersemangat, lihat, mulai perhatikan, di atas 5 menit. Saya mulai makin bersemangat. Begitu saya lihat ke kiri, Bapak itu ada di situ. Yang bilang, kenapa Bapak? Hampir saya mau turun, saya bilang, kenapa Bapak di sini? Bapak di luar aja. Tapi hari itu saya diajarkan, orang boleh tidak menghargai pelayanan kita. Tapi Tuhan menghargai pelayanan. Makanya kalau Anda difitnah, Anda dihina, nyanyi aja, Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan. Jangan baru patah hati sedikit, memang laki-laki semua begitu. Saya juga laki-laki, jangan salah saudara yang terkasih. Bapakmu juga laki-laki saudara. Gak usah panik. Saya percaya semua orang sudah ada yang Tuhan siapkan untuk dia. Tenang aja, tenang saudara, tenang. Tuhan pasti tolong. Saudara pasti, saudara yang terkasih. Iya Pak, saya baru putus. Kayak dunia ini sempit banget Pak. Dulu saya pikir saya cuma pacar saya aja yang hidup di dunia ini. Nah itu, makanya lagi pacaran jangan terlalu ini. Kehidupan sosial life-mu harus jalan juga baik. Saudara-saudara yang terkasih, boleh berpacaran, silakan. Satu gereja itu lebih bagus. Supaya gak perlu waktu konseling pranikah gak usah dibilang. Kalau dari gereja yang lain, nanti kalau kamu menikah,
Kamu pindah sini ya, gereja jangan lupa jamnya. Tapi kalau sama-sama di gereja sini, mantap. Saudara yang tinggal didoakan. Beranak cucu, pinak di sini saudara yang terkasih. Makin banyak ya. Ya, kasih tahu Pak Purba dan Pak Steven. Dia bilang, oh Pak Henry khotbahnya bagus hari ini. Bilang kalau kita menikah sesama di sini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian namanya disebutkan. Terakhir nama disebutkan. Coba munculkan 2 Timotius ya betul ya. 2 Timotius 4 ayat 11. Siapa yang tulis ini? Siapa yang tulis ini? Puji Tuhan, salah. Yang tulis ini adalah Lukas. Yang tulis ini adalah Paulus, saudara yang terkasih. Paulus. Hanya Lukas, kata Paulus yang tinggal dengan aku. Jemputlah siapa? Sekali lagi siapa? Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena apa? Pelayanannya penting bagiku. Siapa bilang anak-anak muda gak bisa jadi berkat? Bisa. Yohanes Markus bisa jadi berkat. Kau anak-anak muda dengar baik-baik. Tuhan mau pakai Anda juga. Ibu kayak Prabowo aja pukul-pukul ya saudara yang terkasih. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya pernah khotbah di kota. Mimbarnya dari kaca. Saya pukul pecah sampai sekarang gak diundang lagi saudara yang terkasih. Mungkin mahal mimbarnya. Tapi saya mau bilang anak-anak muda buka matamu. Pandang saya. Dan lihat akan kebesaran Tuhan. Dia bisa ubah. Anda bisa salah. Anda bisa keliru. Tapi kalau Anda mau rendah hati. Tuhan akan angkat Anda. Orang yang tadi bilang gak berguna. Sekarang berkata jemputlah Markus. Karena pelayanannya penting bagiku. Lalu Anda menatap saya dan berkata. Oh cuma itu saja namanya disebutkan. Anda tahu sesudah Matius namanya Injil apa? Markus. Dan yang menulis itu adalah Markus yang kita bahas hari ini. Top. Hei anak-anak muda. Kita punya energi yang begitu besar. Pakai itu semua untuk layani Tuhan. Jangan malu-malu saudara yang terkasih. Jangan ogah-ogahan. Jangan cuma jadi komentator di gereja. Kita lagi nonton sepak bola usia 17 kan. Yang saya paling suka komentator Indonesia. Oh lu kalau mengkomentari hebat sekali. Dia bisa bilang begini, pemain itu harusnya jangan oper ke sana. Harusnya dia tahan dulu, ke belakang dulu, baru dia maju. Saya pikir apakah Indonesia pernah juara dunia? Enggak pernah. Juara Asia enggak pernah. ASEAN sama Vietnam, Thailand kita susah menangnya. Tapi kalau komentarnya jago banget. Saya berharap di gereja enggak ada orang yang jadi komentator. Tapi setiap orang mengambil bagian dalam pelayanan. Salah-salah sedikit enggak apa-apa. Saudara keliru-keliru sedikit enggak apa-apa. Ya. Kalau Anda menyanyi do re mi fa sol la si do, kan baliknya ke do juga saudara. Enggak apa-apa, Anda salah enggak apa-apa. Yang penting Anda punya hati pengen maju. Anda pengen Tuhan, saya pengen buat sesuatu. Mungkin saya enggak sempurna tapi saya mau. Nah, Anda percaya saya. Kalau Anda melakukan itu, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan cari orang-orang mendampingi Anda. Tuhan akan bicara khusus kepada Anda. Tuhan akan beri kesempatan dalam pelayanan. Dan jangan lupa saudara yang terkasih. Kalau Anda mau terus dipakai Tuhan, setia saja sama Tuhan. Dengar-dengaran nasihat dari orang-orang yang punya pengalaman. Rendahkan dirimu maka Tuhan akan meninggikan engkau. Maju anak-anak muda. Raihlah prestasimu di dalam Tuhan. Dalam dunia sekuler, saudara juga jangan jadi orang bodoh. Saya agak jengkel kalau ngomong dengan orang yang gak ngerti-ngerti. Kadang-kadang saya sudah kilometer 100, dia masih di kilometer 10. Nah apa itu Pak? Ya itu yang tadi itu saya udah ngomong saudara yang terkasih. Dari mana kita bisa hebat? Kita belajar saudara. Kita belajar, asah diri kita, baca yang baik. Saudara-saudara yang terkasih. Saya kira saya mau ditangkap saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu mari kita setia sama Tuhan. Ya, kita setia sama Dia. Ya, setia sama Dia. Tuhan kiranya memberkati engkau anak-anak muda. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan, kita nyanyikan. Pujian bagi Tuhan. Haleluya. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. IF kali ya, please. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, oh, bagimu pujian, hormat
berbuat ajaib, mulia, dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap anak-anak muda di dalam ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bisa salah, mereka bisa keliru di waktu-waktu yang lalu. Tapi hamba percaya Tuhan tidak buang mereka. Ada hamba-hamba Tuhan di sekitar mereka yang menyapa mereka, yang menolong mereka, merawat mereka dengan kasih sayang yang lembut. Tetapi juga ada hamba-hamba Tuhan yang secara disiplin dalam kasih Tuhan juga untuk menolong mereka. Dan hamba percaya itu dua hal yang baik untuk kehidupan anak-anak muda. Yohanes Markus seperti dilupakan, tapi kemudian dia memperbaiki diri. Hamba percaya banyak anak-anak muda di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak muda ini. Dalam pekerjaan mereka, dalam pergaulan mereka, jaga supaya mereka tidak permalukan nama Tuhan. Tapi mereka mempermuliakan nama Tuhan. Pakai mereka secara ajak. Sama seperti Yohanes Markus. Tidak banyak disebutkan, tidak terkenal. Tapi dia bisa menulis Injil Markus. Karena Tuhan memberikan dia banyak karunia-karunia dalam hidupnya. Berkati semua anak-anak muda dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka. Jadikan mereka anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Punya sifat yang baik, yang memberkati anak-anak muda di sekitar mereka. Ini doa kami. Kami serahkan seluruhnya seantero hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.